Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Jalan Sertaku, ditulis oleh Sheridan Voysey. Kisah inspiratif. Beberapa tahun lalu, sebuah lagu populer bertengger di tangga lagu teratas. Bagian refrein lagu tersebut dinyanyikan oleh paduan suara rohani dengan lirik Yesus Jalan Sertaku. Lirik tersebut memiliki latar belakang kisah yang sangat luar biasa. Paduan suara itu dibentuk oleh musisi jazz Curtis Lundy ketika ia mengikuti program rehabilitasi bagi pecandu kokain. Ia mengumpulkan para pecandu dan menemukan inspirasi dari sebuah buku kidung rohani tua. Ia pun menulis bagian refrein tersebut sebagai kidung pengharapan bagi mereka yang sedang direhabilitasi. Kami menyanyi demi hidup kami. Komentar salah seorang anggota paduan suara mengenai himne tersebut. Kami meminta Yesus untuk menyelamatkan kami, agar menolong kami keluar dari kecanduan. Seorang anggota yang lain mengaku rasa sakitnya berkurang saat ia menyanyikan lagu itu. Paduan suara tersebut bukan hanya menyanyikan lirik di atas kertas, tetapi menyampaikan permohonan yang sungguh-sungguh untuk dipulihkan.
Bacaan kitab suci hari ini menggambarkan pengalaman mereka dengan sangat baik. Dalam Kristus, Allah kita telah datang untuk menawarkan keselamatan bagi semua manusia. Titus 2 ayat 11. Meski hidup kekal merupakan bagian dari karunia itu, Allah sedang bekerja dalam diri kita sekarang, memberi kita kekuatan untuk mendapatkan kembali pengendalian diri, menolak hasrat duniawi, dan menebus kita untuk hidup bersamanya. Sebagaimana yang disadari para anggota paduan suara tadi, Yesus tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga membebaskan kita dari gaya hidup yang merusak. Yesus jalan serta saya, juga Anda, bahkan siapa saja yang berseru kepadanya untuk memohon pertolongan, Dia menyertai kita, untuk menawarkan pengharapan bagi masa depan dan keselamatan pada masa kini. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang perlu Yesus ubahkan dalam diri Anda? Seberapa besar keinginan Anda untuk diubahkan olehnya? Hal ini patut kamu ketahui. Titus adalah salah satu dari banyak anak didik yang telah dibimbing Rasul Paulus dalam pelayanan. Selain menempuh perjalanan dan pelayanan bersama Paulus, Titus juga bolak-balik membawa pesan antara Paulus dan jemaat di Korintus yang dalam pergumulan. 2 Korintus 7 ayat 6-9. Titus, seorang bukan Yahudi yang telah beriman kepada Kristus. Galatia 2 ayat 3, akhirnya dipercaya memimpin pelayanan pengabaran Injil di jemaat Kreta. Titus 1 ayat 5. Kasih karunia adalah tema yang terus-menerus dipakai Paulus di dalam banyak suratnya. Lihat terutama Galatia dan Efesus. Dan itu juga menjadi inti perikop kita hari ini. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Paulus terus-menerus menarik orang keluar dari kepercayaan yang didasarkan pada pekerjaan agamawi untuk sebaliknya berfokus pada karunia cuma-cuma yang kita terima dari Allah melalui Kristus. Sebagai ungkapan, kasih karunia yang menyelamatkan berbicara tentang kualitas baik yang memantaskan seseorang atau sesuatu. Akan tetapi, definisi tersebut tidak alkitabiah. Istilah kasih karunia dalam Alkitab mengandung arti pertolongan ilahi yang diberikan, tanpa memandang kelayakan penerimanya, kepada manusia bagi pembaruan dan pengudusan mereka, atau kebajikan Allah bagi mereka yang tak layak. Di dalam Alkitab, kasih karunia yang menyelamatkan ialah kasih karunia Allah yang menyelamatkan seseorang. Alkitab mengajar bahwa kasih karunia, atau perkenanan dari Allah yang diberikan secara gratis, diperlukan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20. Satu-satunya menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah melalui iman di dalam Kristus. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Roma 3 ayat 21-22. Kasih karunia yang menyelamatkan akan menghasilkan pengudusan kita, yakni proses di mana Allah membuat kita serupa dengan Kristus. Pada waktu diselamatkan, oleh karena kasih karunia melalui iman, Allah menjadikan kita ciptaan baru.
2 Korintus 5 ayat 17, dan Ia telah berjanji tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 6. Di dalam diri kita tidak terdapat apapun yang memantaskan kita kepada Allah. Roma 3 ayat 10-11. Kita tidak memiliki kasih karunia yang menyelamatkan dari dalam diri kita. Karena ketidakpantasan itu, kita mengulangi pertanyaan para rasul. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jawaban Yesus melegakan hati kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 26-27. Keselamatan adalah karya Allah. Ia memberikan kasih karunia yang kita butuhkan. Kasih karunia yang menyelamatkan kita ialah Kristus sendiri. Karyanya di atas saliblah yang menyelamatkan kita, bukan kepantasan kita sendiri. Adalah mudah untuk beranggapan bahwa melalui iman kita dapat berkontribusi nilai tambah pada keselamatan kita. Karena pada akhirnya, toh kepantasan Kristus harus kita kenakan melalui iman, sehingga seakan-akan iman tersebut berasal dari diri kita. Namun Roma 3 ayat 10-12 menyatakan bahwa tidak seorang pun mencari Allah. Dan Efesus 2 ayat 8 memberitahu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ibrani 12 ayat 2 juga menyatakan bahwa Yesus adalah yang memulai dan yang melengkapi iman kita. Kasih karunia yang menyelamatkan ialah anugerah milik-Nya. Kemampuan kita untuk menerima kasih karunia-Nya yang menyelamatkan itu sendiri juga merupakan karunia dari Allah. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.